dahulu sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, selanjutnya Ibu akan cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Amanda, hadir Bu. Aulia, hadir Bu. Nur Hidayah, hadir Bu. Samsia, hadir Bu. Alhamdulillah semua hadir ya, Ibu. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang laporan posisi keuangan serta laporan arus kas. Pada laporan posisi keuangan kita akan membahas tentang pengertian dan komponen-komponen. Yang kedua, laporan arus kas kita akan membahas pengertian serta komponen-komponen pada arus kas itu sendiri. Baik, dalam mempelajari hal ini, adapun tujuan yang hendak kalian capai. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan tentang pengertian dari laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi tentang komponen-komponen pada laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Baik, kita melangkah pada pengertian. Yang pertama, neraca adalah lampiran yang menunjukkan keadaan keuangan suatu unit usaha pada tanggal tertentu yang dinyatakan dalam jumlah uang. Keadaan keuangan ini ditunjukkan dengan jumlah harta yang dimiliki maupun jumlah kewajiban dan modal perusahaan. Yang kedua, neraca merupakan laporan posisi keuangan yang berisi mengenai harta, aktiva atau aset, liabilitas, utang atau liability, dan modal atau equity pada akhir periode akuntansi. Seperti yang ketiga, yaitu menurut PSAK umum, namanya bukan neraca, tetapi laporan posisi keuangan. Ada beberapa perbedaan dengan PSAK etap, perubahan aktiva menjadi aset, liabilitas menjadi liabilitas, dan ekuitas. Baik, kita melangkah pada slide selanjutnya mengenai pengertian laporan arus kas. Pengertian yang pertama, laporan arus kas merupakan suatu laporan yang menggambarkan arus kas masuk atau inflow dan arus kas keluar atau outflow selama periode akuntansi dan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Baik, pengertian laporan arus kas yang kedua, yaitu laporan arus kas melaporkan arus kas untuk suatu periode tertentu dan disajikan berdasarkan 3 aktivitas, yakni aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa laporan arus kas merupakan laporan arus kas masuk dan laporan arus kas keluar berdasarkan aktivitas investasi dan pendanaan selama periode akuntansi. Slide selanjutnya yaitu komponen-komponen pada laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Komponen pada laporan posisi keuangan ada 3. Yang pertama, aset. Yang kedua, liabilitas. Yang ketiga, ekuitas. Selanjutnya, komponen-komponen pada laporan arus kas juga ada 3. Yang pertama terdiri dari aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, yang ketiga aktivitas pendanaan. Karena ini adalah pertemuan yang pertama, jadi Ibu hanya menggambarkan tentang gambaran umum dari pembahasan kita kali ini. Untuk itu, dari materi yang Ibu telah paparkan, apakah ada yang tidak dimengerti atau ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Ya, silakan. Mas Samsia. Ibu telah menjelaskan bahwa komponen-komponen laporan posisi keuangan itu ada 3, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, bisakah Ibu jelaskan apa sih perbedaan dari liabilitas dan ekuitas? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Samsia. Baik, Ibu akan mencoba menjawab tentang perbedaan liabilitas dan ekuitas. Kalau liabilitas merupakan utang, sedangkan ekuitas merupakan modal. Bagaimana, Samsia? Apakah dapat mengerti? Oh, mengerti Bu. Ya, terima kasih. Baik.
selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas, yaitu membuat rangkuman tentang pelajaran kita pada hari ini dan dikumpulkan pada minggu depan. Dan sebelum memulai pelajaran pada pertemuan berikutnya, Ibu akan mengadakan kuis tentang materi hari ini. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian masih ingin bertanya dari materi kita pada hari ini atau sudah dimengerti? Sudah dimengerti, Bu. Oke, baik. Sebagai kesimpulannya, pada hari ini menurut PSAK umum namanya bukan neraca tapi laporan posisi keuangan. Ada beberapa perbedaan dengan PSAK etap, yaitu perubahan aktiva menjadi aset, liabilitas menjadi liabilitas dan ekuitas. Dan dari laporan arus kas merupakan suatu laporan yang menggambarkan arus kas masuk atau inflow dan arus kas keluar atau outflow selama periode akuntansi dan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya, komponen-komponen dari laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Yang pertama, aset, liabilitas, ekuitas, aktivitas operasi, aktivitas investasi, serta aktivitas pendanaan. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini kalian dapat pahami dan mengerti dan kalian dapat mengamalkannya pada aktivitas kalian sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.